Shalom. Puji Tuhan para anggota Divisi API Kota Depok dan dengan bedanya ada Bapak Abraham ya, Bapak Kemenak Bogor, Depok, Oke Selamat Zon, saya juga dengan Bapak Kesmako, Bapak Abraham, kami bangga ada di tengah-tengah acara untuk pelantikan kelengkapan ya, anggota pengurus Asosiasi Penderita Indonesia Kota Depok 2022-2027. Dan sebagaimana yang sudah diatur sebelum saya membacakan SK, maka perlu saya sampaikan satu ayat ya untuk kita semua. Dasar pendeta itu untuk ada di asosiasi ini adalah firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 ke-18 maksud saya ayat yang ke-20. Demikian kata firman Tuhan. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi pada saat siang hari ini kami dari DPD menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan yang ada di DPC Kota Depok untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan. Kalau kita ikut firman Tuhan, dan saat ini kita harus ya, ikut aturan di API yang kenal dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus kita kerjakan. Jadi sebagai pengurus API, semua itu harus melakukan seperti yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga supaya menjaga marwah API sebagai alas nasional untuk peluang gerak personal dari pribadi-pribadi pendeta atau evangelis ya, karena di anggaran dasar semua itu pendeta dan evangelis. Karena evangelis itu siapa saja bisa menjadi evangelis untuk memberitakan Injil. Yang percaya boleh bilang amin. Ya, jadi ini sebagai ya, firman Tuhan untuk kita mendasari. Lalu kalau kita baca ayat yang ke-21, setelah kita membacanya, maka kita mendapatkan ayat yang menunjukkan level orang-orang yang dipercayakan. Dan ini saya katakan sesuai dengan struktur API secara nasional. Ayat 21 berkata, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara itu menjadi pemimpin pertama 1.000 orang. Itu yang itu dewan pembina. Kira-kira kalau menerjemahkan seperti dia. Yang kedua, pemimpin 100 orang. Ini bisa masuk pada Dewan Pembina Pusat DPP. Lalu yang berikut dikatakan pemimpin 50 orang. Itu masuk DPD level. Dan yang terakhir dan pemimpin 10 orang. Jadi kalau lihat struktur anggaran dasar API dan firman Tuhan ini sepertinya cocok sekali ya. Dan 10, 50, 100 dan 1000. Dan ini kami datang ke sini untuk melantik kelengkapan API yang ada di Indonesia. Jadi kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberi ya, jalan gambaran kepada kita, petunjuk kepada kita bahwa kita harus benar dengan tugas. Dan di sini katakan ya, anggota API pasti tidak ada yang mau disuap, pada amin. Ya, karena suap pemerintah saja tidak suka, apalagi Tuhan. Ya, dan kita di sini mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Demikian ya, pemberitaan firman Tuhan untuk mengawali pembacaan SK dan pemberian SK kepada Divisi Kota Depok. Namun
namun selanjutnya kami mohon maaf Bapak Ketua DPD Jawa Barat hari ini sedang ada di Semarang dan akan menuju ke Solo. Jadi hari ini tidak bisa hadir, harap dimaklumi dan dimaafkan. Dan sebenarnya ketika sudah mau baca SK, mesti taruh di belakang untuk Bapak Bendara DPD ada, tolong ambil kursi. Hadir dari unsur DPD ini ada 3 orang, Bapak Bendara dan Biro Peranan Perempuan atau Wanita. Mari Pak Bendara, ini Bendara DPD Nasional. Mau buka masker boleh Pak? Ya. Kalau Ibu DPD silakan Pak. Dia bagian tugasnya hari ini juga sebagai dokumentasinya dari DPD. Ya. Oke, kita lanjut. Karena acara ini memang acara khusus untuk melakukan kelengkapan dari pengurus API yang ada di Depok, dan itu harus berdasarkan surat keputusan atau SK. Dan saat ini kita akan mengikuti pembacaan SK, dan nanti setelah ada pelantikan untuk yang belum dilantik, nanti kita beri kesempatan kepada Bapak dari Kesbangpol untuk memberikan sambutan, dan sesudah itu Bapak Ketua yang ada baru diakhiri. Jadi sebenarnya untuk acara supaya tepat waktu, jam makannya tidak terlewat. Surat keputusan nomor 002 titik 20 garing SK garing DPD API garing 3 angka Romawi 2022. Kenapa 3? Sebab bulan 3 KSB sudah dilantik. Menimbang perlu segera diterbitkan surat keputusan untuk mengesahkan hasil konferensi cabang Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia Kota Depok pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Mengingat 1. Keputusan Kongres 4 tahun 2021 tentang pelaksanaan program kerja jangka pendek dalam hal konsolidasi organisasi API di tingkat provinsi dan kabupaten kota. 2. Pengajuan susunan struktur personil pengurus DPC API Kota Depok. Dasar anggaran dasar bab 1 pasal 4.4 pasal 4.2 dan pasal 4.3. 2. Bab 4 pasal 16.3. 3. Bab 14 pasal 17.4 memutuskan menetapkan 1. Menunjuk mengangkat pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan untuk memimpin API di Kota Depok periode 2022-2027 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Pengurus DPC API Kota Depok diberi kuasa atas nama organisasi untuk menghadap, membicarakan kepentingan API dengan pejabat pemerintah, pimpinan gereja, atau pihak yang dianggap perlu bagi kemajuan organisasi. 3. Pengurus DPC API Kota Depok menjalankan tugas sesuai dengan amanat dasar dan anggaran rumah tangga sampai diadakan konferensi cabang atau konferensi cabang luar biasa yang akan datang. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai waktu konferensi cabang atau konferensi cabang luar biasa, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 5. Surat keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada semua pihak yang terkait dimohon
bersamanya. 6. Selesai. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 17 Maret 2022, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat Asosiasi Pendidik Indonesia Ketua Pendeta Dr. Andi Markus MTH, Sekretaris Pendeta Dr. Yoce Tambayan MPDK. Tebusan 1. Wali Kota Depok, 2. Kapolres Kota Depok, 3. Dandim 0508 Kota Depok, 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, 5. Kepala Pengadilan Negeri Kota Depok, 6. Kepala Kespol Kota Depok, 7. Kepala Kemenak Kota Depok, 8. Pedimas Kristen Kemenak Kota Depok, 9. Pengurus DPC API Kota Depok, 10. ASI. Dan kita lihat di sini pelantikan ini karena sudah diajukan oleh Dewan Pimpinan Pengurus secara lengkap. Dan harapan saya ketika membaca nama-nama ini, perhatikan dan segera maju. Yang belum dilantik, ya, yang belum dilantik segera maju. Ketika menyebutkan namanya, mungkin disertakan dengan luas, ya. Surat permohonan kepada DPD API Jawa Barat dan jajarannya sebagai berikut. Dengan hormat bersama surat ini, kami mengajukan permohonan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk datang melantik anggota Dewan Pimpinan Cabang yang belum dilantik waktu lalu. Sebagaimana arahan dari DPD, kami sekiranya akan melengkapi kepengurusan API Kota Depok periode 2022-2027 sebagai berikut. Dewan Penasehat 1. John Paul Injen STH, sudah dilantik, ya? 2. Pendeta Carlo Leander MA, sudah, ya? 3. Pendeta Israel Sianturi MTH, sudah. 4. Pendeta Ruth Estabela, ya? Palammonia STH, sudah. Selanjutnya Pendeta Matius Langking STH, sudah. Semuanya. Pendeta Insinyur Yanto Tukiman, Evangelis Dr. Andes Mariono MSC SC MTH, sudah semua. Dewan Pengurus Ketua Pendeta Roland Moses Samuel STH, Wakil Ketua Pendeta Stanley Stephen Dian STH, Sekretaris Pendeta Elia Karamoy Eskom STH, Wakil Sekretaris Pendeta Frans, ini siapa saudara? Frans siapa? Pati Nasrani RA, sudah ganti belum? Sudah. Pendeta Nining Mursadi STH Bendahara, Wakil Bendahara Pendeta Marta Sumaningsih, ya, silakan Ibu. Bidang-bidang hukum, HAM dan advokasi. Ketua Evangelis Merkurius SHMH CLA. Gimana? Anggota Evangelis Febri Mereka SHMH. Ya. Selanjutnya Evangelis Siwaji Alawa SH. Humas Ketua Evangelis Asaili BKN SPH MAP. Ya. Oh ya, silakan. Anggota Pendeta Silvedo, ya, Silvedo Thomas Soha MTH. Anggota Pendeta Tony Elvis Tio. Media Ketua Pendeta Yohanes Hetania MTH.
Anggota Pendeta Aldrin Samuel. Organisasi Ketua Pendeta Budi Santoso SDH. Anggota Pendeta Listianto SPD. Peranan perempuan Ketua Evangelis Dr. Anda Ninggolo Supeni MM. Selanjutnya anggota Pendeta Sarce Bacas. Anggota selanjutnya Pendeta Yuliana Wilhelmina Kusol. Selanjutnya Pendeta Zanzan. Selanjutnya Pendeta Ingrid Wungkana. Selanjutnya Pendeta Mabita Sumigar STH. Oh iya. Pemuda dan Pendidikan. Ketua Pendeta Theophilus Lumonang STH. Anggota Pendeta Leo Hulu. Selanjutnya Pendeta Rocky Mawaya STH. Selanjutnya Pendeta Stephen Sengke. Diakonia Ketua Evangelis Edi Rumodor. Anggota Pendeta Niko Sam. Misi Ketua Evangelis Yadi Cia. Anggota Evangelis Aldo Osuma. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekda DPD Jakarta. Ya, inilah para anggota yang kita akan lantik, ya, sebagaimana dengan sumpah yang sudah disampaikan, bukan sumpah, sorry, janji setia oleh DPC yang ada. Oh, sorry. Anda semua bersedia mematuhi seperti yang sudah disampaikan dalam janji setia yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, ya atau tidak? Ya. Kalau dia sebut namanya, saya bersedia melakukan dan mengikuti semua aturan yang ada. 2, 3. Saya bersedia. Nama lengkap saya. Saya bersedia dengan segenap hati. Bidang diakonia Evangelis Edi Stephen Rumondor. Saya bersedia sebagai wakil bendahara Pendeta Marta Subaningsih. Saya bersedia sebagai peranan wanita. Saya Ninggolo Supeni. Saya bersedia Sarce Samuel sebagai anggota dari peranan wanita. Saya bersedia Bu Sansan Karamo. Saya Lucia bersedia dalam koalisi pengumpulan Depok. Pendeta Gunung, Ketua Muda, Remaja bersedia untuk mengikuti setiap aturan. Saya Pendeta Silfredo Thomas Loa. Saya bersedia di bidang kehumasan untuk melengkapi semua pertanggungjawaban di API. Saya bersedia dari bidang humas Pendeta Tony Elvistiwa. Saya Aldrin Devi Samuel, bidang media bersedia untuk peraturan semuanya. Saya Listianto bersedia mengikuti semua aturan-aturan yang ada yang ditetapkan. Saya Pendeta Stefanus bersedia melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam anggota API di Kota Depok sebagai anggota pemuda remaja dan pendidikan. Saya bersedia untuk mengikuti aturan dan
peraturan yang ada dalam API. Oke, terima kasih. Ini masukan yang bagus, yang tidak biasa. Tapi inilah istimewa Depok ya. Itu luar biasa. Dan dipersilakan saudara